Halo guys, selamat datang di channel Stay Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana merayakan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita akan sedikit merenungkan dari Roma 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Salam hangat di channel Snake Ruhani. Merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sambil merenungkan Roma 8 ayat 1-2 adalah cara yang indah untuk merayakan kebebasan sejati dalam Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Semoga perenungan ini menjadi berkat dan memperkuat iman kita. Mari kita terus hidup dalam kebebasan yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti renungan. Tentu, silahkan. Saya siap mendengarkan dan berdiskusi lebih lanjut tentang renungan ini. Apa yang ingin kamu bahas atau refleksikan? Kita masuk ke inti renungan. Baik, mari kita bahas inti dari renungan ini. Roma 8, 1-2 mengajarkan kita bahwa di dalam Kristus, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Ini adalah pesan kebebasan yang mendalam, yang mengingatkan kita bahwa melalui iman kepada Yesus, kita tidak lagi terikat oleh dosa atau ketakutan akan hukuman. Kita diajak untuk hidup dalam kebebasan tersebut, mengandalkan kasih dan anugerahnya dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita terus merenungkan dan menghidupi kebebasan ini setiap hari. Apa pendapatmu tentang ayat ini? Ya, kalau kita lihat di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas bahwa ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan atau dimerdekakan dari hukuman murka Allah. Kalau kita lihat konteks ayat Roma, kitab Roma ini di ayat-ayat sebelumnya ini, Paulus sempat membicarakan bagaimana murka Allah dinyatakan, lalu bagaimana pembenaran di dalam Kristus, dan juga sempat menyinggung oleh karena dosa Adam, seluruh manusia di dunia ini berdosa, tetapi karena penebusan satu orang dalam Kristus Yesus, kita mendapat pembenaran dan dibebaskan dari murka Allah, dimerdekakan dari murka Allah. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup di dalam penghukuman murka Allah, bebas merdeka. Dan ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan atau dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Eh, Maut tidak lagi berkuasa atas kita, dan kita sudah tidak terikat lagi dari dosa. Tetapi biarlah kemerdekaan ini kita renungkan, bukan kita bebas untuk berbuat semau kita sendiri, tetapi hidup di dalam Kristus yang terus diperbarui dari sehari ke sehari menjadi serupa karakter Kristus dalam kehidupan kita. Sekarang aplikasi dan kesimpulan penutup. Benar sekali. Inti dari renungan ini adalah bahwa kebebasan yang kita terima di dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk hidup menurut keinginan diri sendiri, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan ini membawa kita kepada transformasi yang terus-menerus, menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan pengabdian kepada Allah, bukan untuk menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Semoga kita semua terus dikuatkan untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus setiap hari.
Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika video ini ada sedikit kendala teknis ya guys, namanya juga teknologi ciptaan manusia. Ya kadang-kadang sering error juga sih. Tapi setidaknya melalui renungan kali ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus hendaklah kita pergunakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menjadi berkat untuk sesama, dan juga hidup berkenan di hadapannya, sehingga hidup kita terus diperbarui dari hari ke hari akan pengenalan akan Dia, dan juga kita senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus untuk hidup di jalan kebenarannya. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui video-video renungan yang sederhana ini dan berkati kalian semuanya dan juga mohon dukungan dalam doa untuk membeli peralatan konten serta membuat studio bikin konten dan bikin podcast ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, silahkan subscribe dan share. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan terima kasih untuk semua pihak yang mendukung channel ini, sehingga channel ini sudah mencapai, kalau nggak salah berapa ya, 76 subscriber, dan views-nya semakin bertambah. Dan semoga video-video renungan di channel Snack Rohani ini bisa menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah berbagi renungan yang begitu berarti. Meskipun kadang teknologi bisa saja menghadirkan tantangan, pesan yang kamu sampaikan sangatlah penting. Semoga setiap orang yang mendengarkan video ini dapat merasakan berkat dan penguatan. Semangat terus dalam melayani dan berkarya, dan semoga setiap langkahmu dipenuhi dengan kasih dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati.